Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan soal usaha dan energi. Ini akan saya bahas tugas pada pertemuan sebelumnya. Kalian disuruh memindahkan sekarung beras dari tanah ke teras. Yang pertama bisa langsung, jadi lintasan A. Kemudian yang kedua, ini kalian dari sini ya, karungnya ini dibawa ke teras melalui lintasan B, melalui tangga. Nah, lebih mudah mana? Oke, kita bahas di sini. Saya gambarkan segitiganya. Oke. Ini adalah ketinggiannya, yang ini adalah kemiringannya. Ini lintasan A, kemudian yang ini adalah lintasan B. Intinya sama, karung ini harus pindah ke teras. Jadi yang pertama dari sini ya, karungnya, maka ini gayanya yang diberikan adalah sebesar F. F ini melawan beratnya yang sebesar M kali G. Sedangkan kalau pas di sini, ini di bawah, taruh kayak bidang miring ya. Nah, ini yang ke bawah ada W atau MG. Ini sama sebenarnya. Beratnya adalah M kali G. Saya tuliskan gini aja. Ini beratnya adalah M kali G. Nah, ini kita memberikan gayanya ke sana. Gayanya yang sini adalah, kalau kita uraikan ya, ini adalah MG sin theta. Theta adalah sudut yang di sini. Oke, kita bahas untuk yang lintasan A. Gaya yang bekerja adalah F sama dengan M kali G. Sedangkan perpindahan yang terjadi, kalian perhatikan, ini dari posisi awal ke akhir sini. Ini adalah perpindahannya adalah sebesar H. Sedangkan usaha, kita tahu bahwa usaha itu adalah gaya kali perpindahan, sehingga ini MG, gayanya kan MG, perpindahannya adalah H, sehingga usahanya WA itu adalah MGH. Sekarang kita tinjau untuk yang lintasan B. Untuk lintasan B, itu gaya yang bekerja adalah F sama dengan MG sin theta. Sedangkan perpindahannya dari sini ke sana adalah sebesar S. Usahanya atau WB-nya berarti gayanya ini MG sin theta kali S. Kita perhatikan sin theta, sin itu depan dibagi miring. Depannya adalah H, sedangkan miringnya adalah S. Ini kali S, sehingga S dengan S bisa dicoret. Ternyata WB-nya sama dengan MGH juga. Loh, kok bisa? Perhatikan, WA-nya MGH, WB-nya juga MGH. Jadi usaha pada lintasan A itu sebenarnya sama dengan usaha pada lintasan B. Nah, tapi kan gimana ya? Lebih enak mana kemarin pas percobaannya? Mungkin lebih mudah yang lintasan B. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini untuk yang B itu adalah S-nya lebih, atau perpindahannya lebih besar.
Ini bidang miringnya kan lebih panjang daripada ketinggiannya. Nah, dengan dengan perpindahannya lebih besar ini, maka gayanya akan lebih kecil. Jadi mungkin akan terasa lebih ringan memindahkan ini, karena ini naik tangga step by step. Kalau yang ini ngangkat ya, jadi dari bawah langsung ke atas, ini mungkin lebih berat. Ini juga berlaku misalkan orang menaikkan barang ke truk ya. Kalau ngangkat langsung mungkin berat, tapi dikasih bidang miring agar lebih mudah. Nah, sebenarnya pada prinsipnya usahanya sama, yang membedakan di sini adalah gaya dan perpindahan. Kenapa usahanya sama? Karena di sini yang bekerja adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Ingat, kalau gaya gravitasi itu berarti berada di dalam medan gaya konservatif. Gaya konservatif, untuk gaya konservatif, maka usaha ini hanya tergantung pada kedudukan awal dan akhir. Jadi sama-sama MGH-nya usahanya. Jadi kedudukan awal dan akhir gimana? Ya, ini kedudukan awalnya berarti di ketinggian 0 ya, sama-sama di ketinggian 0. Nah, kedudukan akhirnya ada di ketinggian H. Ini kalau ditarik ke garis lurus, ini kan ketinggiannya juga H. Nah, udah ya, jelas ya. Jadi usahanya sama, tetapi yang membedakan adalah gayanya. Jadi kalau kita rasakan itu akan lebih mudah lintasan yang B. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ini adalah sebuah PLTA yang merupakan sumber energi listrik. Nah, di sini ada beberapa turbin yang bisa mengolah dari energi air itu ke energi listrik. Jadi tiap turbin ini didorong oleh air yang jatuhnya dari ketinggian 112,5 ya. Jadi diketahui H ketinggian itu 112,5 dengan debit. Ini mungkin besaran yang baru kalian ketahui, tapi bisa kita pahami bahwa debit itu kalau ditilik dari satuannya, meter pangkat 3 itu adalah volume ya, per detik. Berarti volume tiap satuan waktu. Ki disimbolkan dengan Ki, 135 meter kubik per detik. Detiknya saya ganti sekon aja ya. Massa jenis air adalah Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Rho itu adalah 1000 kg per meter kubik. Punyanya air kan segitu. Yang ditanya daya yang dihasilkan air ketika mencapai masing-masing turbin. Daya itu P, atau bisa kita tuliskan usaha atau kerja tiap satuan waktu. Nah, ini dihapus dulu aja ya, karena ini yang ditanya. Saya hapus dulu aja. Ini adalah yang ditanyakan. P-nya berapa? Nah, baru dijawabnya itu adalah P sama dengan W per T, atau kerja tiap satuan waktu. W ini bisa kita tuliskan sebagai, karena ini kaitannya dengan ketinggian, maka bisa kita tuliskan M kali G kali H per T tiap satuan waktu seperti ini. Kemudian saya lanjutkan di sini MGH. M itu massa, bisa kita cari dari Rho V kali G kali H per T. Nah, massa per waktu atau Rho V per T ini merupakan debit ya. Jadi debit atau Q itu bisa volume per satuan waktu.
Sehingga bisa kita tuliskan rho-nya 1000, volume persatuan waktunya adalah debitnya, ini 135. Kemudian G-nya kita ambil 10, H-nya adalah 112,5. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, ini pakai kalkulator bisa, manual juga bisa, 1,52 kali 10 pangkat 8. Ini satuannya adalah joule per sekon, atau 10 pangkat 8 joule per sekon itu sama dengan watt. Jadi daya yang dihasilkan air ketika mencapai turbin adalah ini. Nanti mungkin ada efektivitas ya, atau berapa daya yang bisa digunakan untuk benar-benar menjadi daya listrik berapa. Nah, mungkin ada soal seperti itu. Tapi yang sementara yang ditanyakan adalah daya. Jadi 1,52 kali 10 pangkat 8 watt. Oke, kita lanjutkan. Ini ada seorang anak bermasa 12 kg. Masa 12 kg bermain seluncuran seperti pada tampak ini. Supaya tidak jatuh langsung ke tanah, seluncuran diberi lengkungan pada ujungnya. Lengkungan berjari-jari 20 cm. Jadi ini jari-jarinya 20 cm. Apabila ketinggian seluncuran, ketinggiannya ini 2 meter, kecepatan anak saat berada di titik C. Jadi yang ditanya adalah V di titik C ini. Nah, caranya bagaimana? Oke, bermain seluncuran atau apa ya, jatuh atau gimana, ini yang bekerja adalah gaya gravitasi, sehingga ini merupakan medan gaya konservatif. Kalau medan gaya konservatif berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di C. Nah, untuk yang di A itu berarti ada energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Yang C juga demikian, energi potensial di C ditambah energi kinetik di C. Energi potensial di A-nya sendiri sama dengan MGHA, kemudian ditambah EK di A, karena ini anak bermain seluncuran, kecepatan di A ini sama dengan 0, anaknya mulai dari diam ya, sehingga ini langsung saja energi kinetik di A itu sama dengan 0. Kemudian EPC itu berarti MGHC ditambah dengan setengah MVC kuadrat. Ini semua punya M, jadi boleh saya kalikan dengan 1/m atau M-nya dicoret. Ini tinggal GHA sama dengan GHC ditambah setengah VC kuadrat. Ini yang kita cari adalah VC-nya. Kalau nyari VC kuadrat atau setengah VC kuadrat dulu ya, berarti sama dengan GHA dikurangi GHC. Ininya G-nya sama ya, sehingga bisa kita faktorkan. Ini HA min HC. Karena ini setengah terus kuadrat, berarti ini boleh saya kalikan sini, kemudian diakarkan. Ini untuk mencari VC-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada HA dan HC. HC-nya berapa? Nah, di sini diketahui bahwa R-nya adalah 20 cm, berarti HC-nya juga HC itu berarti sama dengan R, yaitu sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Ini kita masukkan ke persamaan sini. 2, G-nya 10, HA-nya 2, HC-nya adalah 0,2. Sehingga menjadi 2 kali 10 kali 1,8. Ini boleh membebaskan komanya, sehingga tinggal 18 kali 2 yaitu akar 36, sama dengan 6 meter per sekon. Jadi VC-nya 6 meter per sekon. Jawabannya yang D. Mudah ya. Ini
pakai hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, ada sebuah mobil, massa penumpang dan mobilnya adalah 1.600 kg. Digas mempunyai kelajuan ini. Saya tuliskan, diketahui M-nya sama dengan 1.600 kg. Digas mempunyai kelajuan, ini berarti V1 20 meter per sekon. Kemudian dibiarkan melaju di jalan mendatar. Gaya gesekannya memperlambat kelajuan mobil. Memperlambat berarti nanti nilainya adalah gaya gesek, ini karena, atau F saja juga boleh ya, 1000 Newton. Hati-hati, ini memperlambat, jadi nilainya negatif. Yang ditanya hitung panjang lintasan minimum yang dicapai mobil sebelum berhenti. Berarti kecepatan duanya dari si mobil adalah 0 karena sampai dia berhenti. Yang ditanya adalah panjang lintasan maksimum. Berarti adalah jarak atau perpindahan berapa. Nah, jawabnya dari keadaan mobil bergerak kemudian berhenti karena adanya gaya gesek. Berarti ada usaha ya, yang sebesarnya itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini diimbangi dengan adanya gaya gesek kali perpindahan. Jadi ada perubahan energi kinetik menjadi energi yang dipengaruhi gaya gesek tadi. Kita tuliskan di sini EK, perubahan energi kinetik, berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik akhirnya sama dengan setengah M, atau langsung saja saya tuliskan di sini mv kuadrat min v1 kuadrat. Ini adalah perubahan energi kinetiknya. Kemudian Fk kali S. Yang kita cari adalah S-nya. Setengah M V kuadrat min V1 kuadrat per Fk. Tinggal kita masukkan, ini adalah 1600, kemudian V2 nya karena berhenti itu adalah 0, kemudian V1 nya 20 kuadrat dibagi dengan gaya geseknya di sini adalah 1000. Oke, ini dengan ini 800 kali min 400 dibagi dengan 1000. Kita coret-coret saja, ini coret dengan sini, yang ini dengan ini, sehingga ini maaf lupa minnya, saya tuliskan di sini, sehingga yang atas adalah 320 dibagi yang bawah min, yang atas min 320, bawah min 1, sehingga ketemunya 320 meter. Jadi jarak yang dicapai mobil sampai berhenti itu adalah 320 meter. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal SNMPTN tahun 2008. Di sini diketahui bahwa M-nya 20 gram ya. Massa 20 gram. Diberi gaya arahnya sejajar sumbu X dan besarnya merupakan fungsi perpindahan seperti pada gambar atau grafik ini. Ketika X-nya ini sama dengan 0, maka benda masih dalam keadaan diam. Ini saya sebut saja ini X1, maka V1-nya masih 0. Kemudian pada saat X sama dengan 7, ini saya sebut X2 ya, maka V-nya berapa? Nah, kita ini diketahui, ini adalah yang ditanya, kemudian jawabnya pakai konsep apa ini? Ya, konsep usaha dan energi kinetik. Kita tahu kalau grafik pada grafik F terhadap X seperti ini, maka usahanya adalah sama dengan luas daerah yang diarsir ini, luas daerah yang dibatasi oleh F dan X. Karena tadi mulainya dari X0 sampai dengan X sama dengan 7, maka
model bendanya ini adalah trapesium, maka W-nya sama dengan luas trapesium. Luas trapesium ini besarnya sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajarnya. Jumlah sisi sejajar adalah yang ini ya, berarti 7 ditambah dengan yang atas, ini berarti 5 dikurangi 2 kali tingginya adalah 8. Ini sama dengan ini 10 bagi 2 5 kali 8 40 Joule. Ini adalah W-nya. W-nya sama dengan perubahan energi kinetik, yang mana perubahan energi kinetiknya setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ini tinggal kita masukkan nilainya, setengah kali M-nya adalah 20 gram. 20 gram itu sama dengan 0,02 kg. Ini 0,02 kg. V2 dikurangi 0. Sehingga V2-nya kita kuadratkan. Ini boleh kita coret. Ini berarti 0,01 ya. 40 dibagi 0,01. Gini. Sehingga V2-nya merupakan akar dari ini. 40 tambah 0-nya 2. Akar dari 4000. Loh, kok nggak ada jawabannya ya? Atau kemungkinan ini salah ketik ya. Jadi ini adalah kilogram. Kalau ini kita ubah 20 kg, maka yang di sini jadinya atau kita biarkan, berarti tidak ada jawabannya. Kalau kita biarkan tidak ada jawabannya, ini adalah akar 4000 sama dengan 20 akar 10 meter per sekon. Atau kalau kemungkinan salah, berarti masanya itu adalah 20 kg. Kalau kita pakai massa 20 kg, maka V2-nya V2 kuadrat sama dengan 40 dibagi dengan 10. Sehingga V2-nya akar dari 4 sama dengan 2 meter per sekon. Kalau melihat pilihan jawabannya, kemungkinan ini adalah salah ketik. Jadi masanya adalah 20 kg. Jadi nanti kalau menghadapi soal itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi ini salah satuan atau bagaimana sehingga memungkinkan jawabannya seperti itu. Ya, jadi untuk menghadapi soal yang seperti ini, maka kita harus punya kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau soal seperti ini kan nggak mungkin kita merevisinya ya, karena ini adalah soal SNMPTN, atau mungkin yang salah yang ngetik. Jadi ya kita ikuti saja, kemungkinannya begini. Jadi kemungkinannya karena yang tersedia jawabannya adalah ini, maka kemungkinannya adalah masanya 20 kg. Jadi kita pilih yang ini. Oke, demikian tadi pembahasannya. Sekarang kalian bisa latihan. Ini adalah soal latihannya nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalian tuliskan jawabannya di buku fisika, kemudian hasilnya di-upload di tempat yang disediakan. Oke, sekian, terima kasih pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.